Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Perkenalkan, saya Riyadi Solihin sebagai moderator akan memandu forum eksaminasi publik putusan MK pada pagi hari ini. Forum kali ini akan membahas mengenai eksaminasi publik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-2019 atas uji formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Eksaminasi publik atau legal annotation adalah pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan. Dalam eksaminasi kali ini akan berkaitan erat dengan 3 pertanyaan penting dalam putusan MK dalam perkara akuo, yaitu pertama, apakah pertimbangan hukum hakim konstitusi telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Pertanyaan kedua adalah apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat? Dan pertanyaan ketiga adalah apakah putusan tersebut mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang baik? Sebelum pemaparan materi dari majelis eksaminatif, saya sebagai moderator akan memaparkan terlebih dahulu pembahasan mengenai pengantar ringkasan perkara dan putusan MK dalam perkara akuo. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara dapat ditegakkan. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai lembaga yang berperan sebagai the guardian of the constitution, yaitu sebuah lembaga yang berperan untuk mengawal konstitusi. Perkara akuo merupakan kasus pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang merupakan salah satu kewenangan MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut didasarkan pada pasal 24C ayat 1 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, setiap pihak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian atas keberlakuan undang-undang tersebut. Untuk itu, dalam perkara akuo, berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka pemohon mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bahwa perubahan kedua atas Undang-Undang KPK tersebut mengalami cacat formil, sehingga Undang-Undang tersebut tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. Untuk itu, para pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, para pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ditunda keberlakuannya sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara akuo. Dalil para pemohon dalam permohonannya dilandasi oleh 5 bangunan argumentasi antara lain. Pertama, bahwa pembentukan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tidak melalui prolegnas dan pembentuk undang-undang telah melakukan penyelundupan hukum dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua Undang-Undang KPK. Kedua, bahwa pembentukan undang-undang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ketiga, pembentuk undang-undang tidak partisipatif saat melakukan penyusunan dan pembahasan perubahan kedua Undang-Undang KPK. Dan keempat, pembentuk undang-undang menggunakan naskah akademik fiktif dan tidak memenuhi syarat saat penyusunan perubahan kedua Undang-Undang KPK. Majelis Hakim dalam perkara akuo menjatuhkan putusan menolak permohonan provisi para pemohon dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebelum masuk ke dalam rangkaian pemaparan materi oleh para majelis eksaminator, izinkan saya sebagai moderator terlebih dahulu memperkenalkan keempat para eksaminator yang juga sekaligus rekan saya. Di mana yang pertama ada Elsa Benia dengan NPM 110.110.190065 dan yang kedua ada Muhammad Ali Hidayah dengan NPM 110.111.190.54 dan yang ketiga ada Teja Salim Aliudin dengan NPM 110.111.190.25 dan eksaminator terakhir ada Ahmad Hatim dengan NPM 110.111.190.66. Untuk itu tidak berlama lagi, saya persilakan kepada eksaminator pertama yaitu Elsa Benia untuk memaparkan materinya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya terkait dengan pertanyaan kunci yang pertama, yaitu pertimbangan hukum hakim konstitusi dan kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pembahasan ini sebenarnya kita harus lebih banyak membahas mengenai pertimbangan hukum hakim secara lebih rinci lagi ya. Dan di sini akan dipertimbangkan akan ditelaah lagi mengenai dua pertimbangan, yaitu pertimbangan terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran asas kejelasan rumusan dan dapat dilaksanakan, serta pertimbangan terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Langsung masuk kepada pembahasan pertimbangan yang pertama, yaitu pelanggaran atas asas kejelasan rumusan dan dapat dilaksanakan. Awal mulanya di sini pemohon mendasarkan dalilnya pada fakta pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 2019 yang tidak sesuai dengan pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Di mana dalam hal ini seharusnya terdapat pemenuhan persyaratan teknis seperti sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Sedangkan pada faktanya dalam Undang-Undang AKPO banyak kesalahan dan kontradiksi pasal yang jelas bertentangan dengan persyaratan teknis yang diatur dalam pasal 5 tersebut. Nah, terhadap dalil pemohon ini sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa seharusnya pemohon itu mengajukan pengujiannya terhadap pengujian material, bukan pengujian formil. Nah, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa ketika ada ketidakjelasan atau perbedaan penafsiran terhadap satu pasal dengan pasal lainnya, tetap harus digunakan pengujian material karena asas ini harus memenuhi penafsiran terlebih dahulu, dan tahap penafsiran itu ada dalam pengujian material, bukan pengujian formil. Terkait dengan hal tersebut, boleh di next. Nah, terkait dengan hal tersebut sebenarnya harus ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai titik berat dari asas yang sedang dipermasalahkan dalam dalil ini. Titik berat dari asas ini adalah tentang apakah pembentukan aturan itu nantinya bisa berlaku secara efektif di masyarakat, karena mendapat dukungan secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunan. Nah, menurut I.C. van der Velde juga menyatakan bahwa ketika asas ini dilanggar, maka dapat dilakukan pengujian formil, bukan pengujian material. Mengapa pengujian formil? Karena kembali pada makna dari uji formil itu sendiri, bahwa uji formil dapat dilakukan ketika ada ketidaksesuaian dalam proses, prosedur, dan juga tata cara, siapa yang berwenang, serta bentuk peraturan yang dirumuskan. Kondisinya adalah dalam permasalahan perkara ini terdapat kesalahan ketik dan juga kontradiksi pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang seharusnya dapat diuji secara formil karena kesalahan itu ada pada tahap proses pembentukan atau pada tahap ranah formil. Nah, jadi ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengujian ini lebih tepat digunakan pengujian material, sebenarnya tidak terlalu benar juga, karena dalam pengujian formil itu juga bisa dilakukan pengujian terhadap kesalahan ketik dan juga kontradiksi pasal. Boleh di next. Nah, selanjutnya masuk pada yang kedua, yaitu pertimbangan hakim terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran asas kedayagunaan dan juga kehasilgunaan. Di sini pemohon mendasarkan dalilnya pada perubahan Undang-Undang KPK yang sebenarnya tidak dibutuhkan gitu. Bukti tidak dibutuhkannya si perubahan ini adalah dapat surat KPK dengan nomor B garing 790 garing 01/55 garing 02 garing 2016 yang hematnya itu menyatakan bahwa pembahasan undang-undang KPK itu belum dibutuhkan sebenarnya, karena urgensi KPK saat ini adalah lebih kepada untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset, dan juga harmonisasi dari RKUHP dan juga RKUHP. Terhadap dalil ini juga, Mahkamah menyatakan bahwa kedayagunaan terhadap Undang-Undang itu tidak bisa hanya dilihat dalam sudut pandang KPK saja, namun harus juga dilihat melalui tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang tepat berada dalam konsideran dan juga penjelasan umum undang-undang terkait. Boleh di-next? Nah, tapi apabila kita telah lebih lanjut, pemahaman Mahkamah Konstitusi atau penjelasan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dalil ini itu
cenderung lebih formalistik dan juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan prosedural saja. Padahal daripada kita membandingkan terlebih dahulu atau menomorsatukan hal-hal yang bersifat prosedural, itu terdapat hal yang lebih penting, yaitu tentang bagaimana undang-undang Akuo bermanfaat dan juga pembentukannya itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan juga lembaga terkait. Artinya dalam sebuah undang-undang itu tidak bisa dikatakan telah memenuhi asas kedayagunaan dan juga kehasilgunaan hanya karena terdapat tujuan dalam konsideran dan juga penjelasan undang-undang tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan dari asas kedayagunaan dan juga hasilgunaan yang titik beratnya adalah bahwa pembentukan undang-undang itu harus benar-benar dibutuhkan, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi memang pembuktian itu harus secara lebih konkret dengan menitik berat atau mengkorelasikan manfaat bagi khalayak ramai termasuk masyarakat, bangsa, dan negara. Hematnya di sini kontekstualisasinya pada perkara ini adalah meskipun dalam konsideran penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu tak ada tujuan pembentukan, namun tujuan itu tidak sesuai gitu dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan juga lembaga terkait itu KPK, dibuktikan dengan surat KPK dengan nomor B garing 790 garing 05/55/02/2016 yang mengatakan bahwa fokus KPK itu bukan untuk merubah undang-undang KPK gitu. Nah, dari sini kan sebenarnya sudah terlihat ya bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan yang terdapat di lapangan dan juga hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Sehingga kesimpulannya secara faktual asas kedayagunaan dan juga kehasilgunaan ini tidak terakomodir dalam undang-undang terkait. Boleh dilanjut pada materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk eksaminator pertama yaitu Elsa Benia atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya langsung saja kepada eksaminator kedua yaitu Muhammad Al-Hidayah untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Saya akan menganalisis lebih lanjut terkait dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan ini, di mana terdapat 3 pertimbangan yang akan saya uraikan lebih lanjut. Yang pertama, sidang paripurna tidak quorum saat pengambilan keputusan persetujuan Undang-Undang 19 tahun 2019. Kemudian yang kedua, Undang-Undang 19 tahun 2019 tidak ditandatangani oleh Presiden. Dan yang ketiga, tidak terpenuhinya asas keterbukaan pada pembentuk Undang-Undang 19 tahun 2019. Memasuki pertimbangan yang pertama, yakni sidang paripurna tidak quorum saat pengambilan keputusan persetujuan Undang-Undang 19 tahun 2019. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa kehadiran secara fisik dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk dalam persetujuan bersama, adalah sebuah keharusan. Akan tetapi, dalam pertimbangannya sendiri, Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup perihal jumlah kehadiran anggota DPR dalam tahap persetujuan bersama revisi Undang-Undang KPK yang dimaksud. Hal ini karena para pemohon hanya mengajukan bukti berupa fotokopi foto suasana rapat paripurna dan fotokopi artikel media online. Sementara itu, bukti yang diajukan oleh DPR berupa rekapitulasi kehadiran anggota dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 17 September tahun 2019, yang mana kedua hal tersebut tidak dapat menjelaskan perihal keterpenuhan quorum berdasarkan kehadiran secara fisik, kehadiran anggota DPR dalam tahap persetujuan bersama revisi Undang-Undang KPK tersebut. Terhadap pertimbangan tersebut, maka dapat dicermati bahwa sekalipun pemohon tidak membuktikan bahwa pengambilan keputusan sidang paripurna tidak memenuhi quorum, kegagalan DPR untuk membuktikan kehadiran tersebut cukup untuk menyatakan quorum tidak terpenuhi. DPR sebagai pihak yang bersidang dan membentuk undang-undang lah yang harus membuktikan pemenuhan quorum. Apabila pengambilan keputusan dilakukan oleh persidangan yang sudah tidak quorum, maka keputusan tersebut tidak representatif, cacat secara formil, dan tidak dapat mewakili makna persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Next. Kemudian terkait dengan pertimbangan mahkamah yang kedua, dalam hal ini Undang-Undang 19 terkait dengan dalil para pemohon, yakni Undang-Undang 19 tahun 2019 tidak ditandatangani oleh Presiden. Terhadap dalil tersebut, mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rancangan undang-undang telah disetujui bersama namun tidak disahkan atau tidak ditandatangani Presiden, tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa sebuah undang-undang adalah cacat formil. Karena secara konstitusional, RUU yang tidak ditandatangani oleh Presiden menjadi undang-undang setelah 30 hari sejak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5
Undang-Undang Dasar 1945 Junto Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang P3. Apabila mencermati pertimbangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pertimbangan demikian didasarkan pada pendekatan formalistik semata. Dalam hal ini tidak terdapat jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden yang tidak menandatangani Undang-Undang Akuo, sehingga pengesahan Undang-Undang Akuo didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, meskipun tidak menandatangani undang-undang tersebut, Presiden dalam jangka waktu yang relatif cepat menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Hal demikian menyebabkan terjadinya absurditas praktik tata negaraan dan semakin terpeliharanya praktik pembentukan undang-undang yang tidak didasarkan pada budaya membiasakan adanya justifikasi atau culture of justification. Next. Kemudian yang ketiga, terkait dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya asas pembentukan Undang-Undang 19 tahun 2019. Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa asas keterbukaan berkaitan erat dengan partisipasi dalam pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, Mahkamah juga merujuk pada bukti yang diajukan oleh DPR dan terkait dengan rangkaian kegiatan seminar dan diskusi publik yang telah dilaksanakan. Sehingga Mahkamah menilai bahwa pembentuk undang-undang telah memenuhi ketentuan Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang P3 terkait dengan partisipasi masyarakat. Terkait pertimbangan ini juga perlu dikritisi bahwasanya Mahkamah mengingkari sendiri pendapatnya mengenai meaningful participation. Dalam hal ini, DPR tidak dapat memberikan argumentasi apakah hak untuk didengar atau dipertimbangkan telah terpenuhi, terutama hak dari mereka yang terkena dampak dari aturan tersebut. Dalam kasus ini ialah KPK itu sendiri. Next. Dengan demikian, apabila mencermati pertimbangan-pertimbangan dan kritik terhadap pertimbangan tersebut yang telah dijelaskan oleh Saudara Elsa dan saya barusan, maka dapat dicermati bahwa pertimbangan hukum hak konstitusi pada putusan ini belumlah memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Next, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Al-Hidayah atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat dikaitkan dengan putusan MK dalam perkara Akuo, saya persilakan untuk Teja Salim Mauludin untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Teja Salim Mauludin sebagai eksimulator ketiga izin menjelaskan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 dan kaitannya dengan rasa keadilan masyarakat yang di dalam hal ini, apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan di masyarakat. Sebagaimana dalam tulisannya Tristina Murti, yang dalam hal ini untuk mengetahui suatu putusan telah menyentuh rasa keadilan di masyarakat, ini berkaitan dengan kualitas, perlakuan, dan kualitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu tersendiri. Dan dalam hal ini, kita dapat melihat di dalam suatu pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Terkait dengan rasa keadilan yang menyentuh masyarakat, ada beberapa kriteria yang disampaikan oleh Tristina Putri di dalam tulisannya, yakni biasanya digunakan untuk mendefinisikan perlakuan yang adil secara prosedural meliputi rasa hormat, netralitas, kepercayaan, dan suara yang menyampaikan keberatan-keberatan. Dan dalam hal ini, apakah kriteria-kriteria tersebut dipertimbangkan secara baik oleh Mahkamah Konstitusi sehingga menciptakan ataupun menyentuh suatu keadilan di masyarakat. Ada beberapa argumentasi yang akan kami sajikan sebagai batu uji apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan atau belum. Dan dalam hal ini, lemahnya Mahkamah Konstitusi menggunakan nilai-nilai konstitusi, prinsip-prinsip dasar, dan aturan-aturan konstitusi untuk menilai prosedur pembentuk undang-undang. Termasuk di dalamnya hal ini menggunakan pembukaan Undang Dasar 1945. Yang di dalam hal ini, Mahkamah misalnya tidak menjelaskan secara komprehensif mengenai fungsi bab pendahuluan sebagai hal yang fundamental untuk memperlihatkan asas dan prinsip yang tercermin di dalam bab selanjutnya, termasuk bab mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar. Jadi antara bab pendahuluan sama bab pembentukan Undang-Undang Dasar, yang di dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya tidak menjelaskan secara clear ataupun secara komprehensif terkait dengan bagaimana selanjutnya terkait dengan penjelasan bab dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam hal ini MK itu lemah memberikan argumentasi penggunaan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 sebagai batu uji. Padahal itu kita bisa lihat di dalam putusan sebelumnya terkait dengan pengujian
materi Undang-Undang KPK putusan 70 tahun 2019, pemohon itu sudah menanyakan pembentukan Undang-Undang KPK di dalam sudut pandang Undang-Undang MD3 dan Undang P3. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memberikan argumentasi yang jelas dalam putusan nomor 79. Argumentasi yang kedua yang akan kami sampaikan, yakni bahwasannya sebagaimana kita ketahui, perkara ketatanegaraan ini merupakan suatu hard cases, yang di dalam hal ini sehingga penilaian-penilaian terhadap suatu alat bukti itu hakim harus menilai secara cermat ataupun secara hati-hati. Yang di dalam hal ini tidak semata-mata penilaian alat bukti itu ada di wilayah yuridis ataupun di wilayah hukum, akan tetapi hakim juga harus menggali bagaimana aspek-aspek non-yuridis seperti halnya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena di dalam hal ini, hakim juga harus mengetahui ataupun mempunyai disiplin ilmu, tidak hanya ilmu hukum terkait dengan ketatanegaraan, tapi ilmu hukum yang lainnya. Nah, pada pertimbangan dalam menyikapi demonstrasi masyarakat, Mahkamah Konstitusi itu tidak menggunakan tools balancing and weighing sebagaimana itu di dalam tulisannya Aaron Barak untuk menyikapi kompleksitas wilayah tersebut. Nah, misalnya alat bukti quorum, keterbukaan dan partisipasi ini tidak dipertimbangkan dengan baik, demonstrasi yang menolak dan mendukung pembentukan Undang-Undang KPK. Nah, kemudian di dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwasannya asas keterbukaan itu berkaitan erat dengan partisipasi di dalam pembentukan undang-undang berdasarkan bukti adanya kegiatan seminar dan diskusi publik sebagaimana yang disampaikan oleh DPR. Akan tetapi dalam hal ini, sebagaimana yang kita ketahui, yang dimaksud dengan partisipasi ini merupakan partisipasi yang sesungguhnya, yakni meaningful participation, yakni partisipasi yang bermakna sebagaimana yang disampaikan pada keterangan ahli oleh Profesor Susi Dwi Haryanti di dalam perkara uji materi Undang-Undang KPK, yakni ada 3 ketentuan. Pertama terkait dengan the right to be heard, yakni hak untuk didengar. Kemudian the right to be considered, hak untuk dipertimbangkan berbagai masukan, saran, dan lain sebagainya. Dan terakhir, the right to be explained, yakni hak untuk meminta keterangan bagaimana atas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Nah, oleh karenanya, apabila kita kontekstualisasikan pada tangga partisipasi yang disampaikan oleh Arnstein, di mana di sini dari manipulasi sampai citizen control, oleh karenanya partisipasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tersebut ini dapat dikategorikan pada pleasure, yakni ditempatkan, itu tidak diambil keberatannya dan tidak dipertimbangkan. Sehingga apabila kita analisis kembali, partisipasi yang dilakukan itu pada level degree of tokenism, yakni partisipasi semu ataupun pura-pura. Demikian, oleh karenanya kita dapat menyimpulkan bahwasannya kaitan antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 dengan rasa keadilan masyarakat ini belum menyentuh rasa keadilan masyarakat. Mungkin demikian ekspresi dari saya, akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Teja Salimaudin sebagai eksaminator ketiga atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya berkaitan dengan apakah putusan dalam perkara quo mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang baik akan disampaikan oleh eksaminator keempat, yaitu Ahmad Hatim. Untuk saudara Ahmad Hatim, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sekarang saya ingin membahas terkait putusan MK ini dalam sudut pandang apakah putusan ini mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang baik. Boleh di next selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum masuk ke putusan MK ini, kita mengetahui bahwasannya pembentukan undang-undang yang baik itu terdiri dari 3 landasan. Yang pertama harus memiliki landasan yuridis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga landasan filosofis. Boleh dilanjut. Yang dimaksud dengan landasan yuridis di sini adalah bagaimana suatu undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwenang. Kemudian undang-undang ini juga harus sesuai antara jenis dengan peraturan perundang-undangannya dengan materi muatan yang ada. Nanti dalam aspek yuridis ini kita temukan juga bahwa harus tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan sesuai dengan tata cara yang diatur. Kemudian landasan sosiologis ini kita melihat bagaimana apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan cerminan kenyataan hidup masyarakat.
Maka undang-undang yang baik adalah undang-undang yang sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat itu. Dan landasan yang ketiga yang harus ada yaitu landasan filosofis, di mana landasan ini mencerminkan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat untuk mewujudkannya seperti untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, ketertiban, dan sebagainya. Nantinya boleh di next, setelah landasan ini, akan turunan dari landasan-landasan ini juga ada yang disebut dengan asas-asas pembentukan undang-undang yang baik, di mana setidaknya ketika legislatif membentuk undang-undang ada 7 asas yang harus diperhatikan. Yang pertama, kejelasan tujuannya harus jelas. Dan yang kedua, nanti kelembagaan lembaga yang membuatnya pun harus sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, harus ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, undang-undang itu harus dilaksanakan. Kemudian yang kelima, undang-undang itu harus efektif. Yang keenam, harus ada kejelasan rumusan. Dan yang terakhir, harus ada keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tersebut. Boleh dilanjut. Nah, inilah yang menjadi penting dalam kaitannya dengan prosedur, karena nanti dari hal-hal prosedural itulah landasan dan asas-asas yang saya sebutkan tadi akan diuji. Ketika asas-asas dan landasan-landasan itu tidak dilakukan dalam aspek prosedural, maka sesungguhnya itu tidak sesuai dengan pembentukan perundang-undangan yang baik. Sehingga di sini aspek-aspek prosedural, pemenuhan landasan dan asas itu menjadi hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan negara hukum. Karena dalam negara hukum ini, apa yang dilakukan oleh kekuasaan termasuk legislatif harus berada dalam koridor hukum. Dalam pembentukan undang-undang harus berada dalam koridor landasan dan asas-asas yang sudah saya terangkan tadi. Sehingga nanti kalau seandainya ada pertentangan dengan landasan dan asas itu, ini bisa dikatakan cacat prosedur dan bisa saja dibatalkan. Dan tentu yang membatalkan itu adalah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, di mana MK itu akan menguji validitas suatu undang-undang apakah telah sesuai dengan prosedur-prosedur konstitusional yang ada. Boleh di next. Nah, nantinya putusan MK ini kan akan bersifat erga omnes, akan bersifat mengikat secara keseluruhan. Sehingga apa yang diputuskan MK ini akan menjadi suatu presiden atau pedoman. Putusan MK ini akan menjadi pedoman pembentukan undang-undang selanjutnya karena putusannya bersifat erga omnes, itu mengikat. Namun kalau kita kontekstualisasikan dengan putusan yang 2019 ini tentang KPK ini, kita sangat menyayangkan bahwa terkait uji formil KPK ini permohonan para pemohon ditolak secara keseluruhan. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh eksaminator sebelumnya, bahwa MK lebih bersifat formalistik dalam pengujian ini. Sementara landasan-landasan filosofis, sosiologis tidak mereka perhatikan. Ini tentunya menjadi presiden yang buruk bagi para pembentuk undang-undang. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, nanti dapat saja para pembuat undang-undang pun akan bersikap formalistik, sebagaimana MK memaknai pembentukan undang-undang hanya bersikap formalistik, karena putusan ini akan menjadi presiden dan mengikat dengan putusan-putusan berikutnya, dan memberikan pedoman pembentukan perundang-undangan yang bisa saja nanti legislatif pun sama dengan MK akan bersifat formalistik saja dalam memenuhi asas-asas dan landasan-landasan seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga boleh dilanjutkan, kalau ditanya di next. Sehingga kalau seandainya ditanya apakah putusan ini mampu memberikan pedoman pembentukan perundang-undangan yang baik, dengan adanya MK yang tidak memenuhi landasan asas dan hanya bersifat formalistik ini, justru ini akan memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang buruk ke depannya, karena nantinya para legislatif pun akan cenderung bersikap formalistik sebagaimana MK melihat pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Mungkin itu dari saya terkait dengan pedoman pembentukan perundang-undangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk para eksaminator atas pemaparan materinya berkaitan dengan eksaminasi publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PU/2019 atas uji formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Akhiri eksaminasi publik kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memberikan kesimpulan.
atas eksaminasi dari para eksaminator tadi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berusaha untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat keberlakuan dari Undang-Undang Akuo, di mana Undang-Undang Akuo dianggap oleh para pemohon cacat formil sehingga tidak bisa diberlakukan dan batal demi hukum. Jika disimpulkan dari uraian dari para eksaminator, maka pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang ada dalam putusan tersebut dapat dianggap masih belum sesuai atau belum selaras dengan prinsip atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana hal ini juga akan berpengaruh terhadap rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, berkaitan dengan keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Putusan dalam perkara Akuo dalam hal ini menentukan apakah keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat memberikan dampak yang positif bagi negara dan masyarakat luas, karena ketika mahkamah menolak semua permohonan dari pemohon, maka undang-undang tersebut tetap berlaku dan tentunya keberlakuan tersebut akan berakibat pada pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi dari lembaga KPK itu sendiri. Sebagai lembaga yang berperan dalam memberantas korupsi guna mengamankan kondisi keuangan negara, maka seharusnya KPK dalam hal ini memiliki landasan hukum yang memadai dan mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi dari lembaga KPK. Untuk itu, peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji formil terhadap Undang-Undang 19 tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar sangat menentukan proses pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tentunya tindak pidana tersebut merupakan extraordinary crime yang sangat merugikan negara dan masyarakat luas. Dalam jangka panjang, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MK dalam perkara Akuo dapat menjadi preseden bagi kasus uji formil undang-undang terhadap undang selanjutnya yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi bentuk undang-undangnya. Dengan pertimbangan dalam putusannya dari prinsip atau asas pembentukan undang-undangan, memberikan masyarakat dan menjadi preseden serta pedoman bagi pembentukan undang-undang ke depannya. Agar pembentukan undang-undang dapat sesuai dengan asas dan akan tetapi Mahkamah Konstitusi harus mencoba menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat. Hakim harus mencari jawaban dari persoalan-persoalan dalam perkara Akuo, meskipun persoalan tersebut ada hukumnya. Yang kedua, dalam uji formil undang-undang terhadap undang-undang dasar, seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam hal ini membebankan beban pembuktian pada pembentukan undang-undang, bukan kepada rakyat selaku pemohon. Pembentuk undang-undang ini harus dapat menjustifikasi bahwa undang-undang yang bentuknya telah memenuhi legal efficacy dan juga rasional. Selain itu, dalam hal pembuktian juga HMK seharusnya bukan saja menanggapi alasan-alasan pemohon, tapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemohon. Yang ketiga, berkaitan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perkara Akuo, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak menggunakan pendekatan yang formalistik dan tidak menggunakan pendekatan dari sudut pandang perancang undang-undang. Sebagai batu uji dalam uji formil, seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan asas peraturan perundang-undangan termasuk Nomor 19 tahun 2019, di mana MK berpendapat bahwa penjelasan umum telah mengeluarkan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang yang tujuannya bukan untuk melemahkan institusi KPK. Dalam perkara Akuo, Mahkamah Konstitusi seharusnya bukan hanya melihat ada atau tidaknya dengan asas kejelasan tujuan. Eksaminasi publik kali ini dalam perkara Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PUU garing 2019, mohon kurang lebihnya mohon